Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang luar biasa, ayat yang patut saudara renungkan, ayat yang patut saudara hafalkan. Karena memang benar bahwa Dia adalah Tuhan yang tahu rancangan-rancangan yang terbaik buat hidup setiap kita. Even setiap kita, sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, besok kita masih ada di muka bumi atau tidak, kita tidak tahu. Saya nggak ada yang tahu, orang Ambon katakan. Karena memang nggak ada yang tahu. Cuma ada satu pribadi yang tahu. Yaitu Tuhan yang menciptakan. Karena itulah saudara mesti mengerti latar belakang ayat ini. Latar belakang ayat ini tidak mudah sebenarnya. Kenapa? Karena ayat ini kita mesti kembali ke 2600 tahun. Sudah lama sekali. Dan ayat ini lahir di tengah-tengah reruntuhan dan di tengah-tengah air mata. Kenapa? Karena Nabi Yeremia menuliskan kalimat-kalimat ini dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada bangsa Israel yang saat itu berada di pembuangan di Babel. Tidak mudah. Kita baca gampang, tetapi tidak mudah. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena diinvasi oleh Babel. Dan kota tercinta mereka, Yerusalem, baru saja luluh lantak dihancurkan oleh kekaisaran Babel. Jadi ayat itu muncul bukan dalam kondisi ibadah yang hingar-bingar. Bukan. Itu dalam kondisi kesedihan, itu dalam kondisi yang tertekan, itu dalam kondisi yang tidak menentu. Masa depan yang suram, madesu. Makanya tema saya MDC, masa depan cerah, bukan madesu. Rumah-rumah mereka dibakar dan yang paling menyakitkan adalah bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan. Hari itu dihancurkan sehingga rata di tanah. Itu latar belakangnya saudaraku. Mereka yang selamat kemudian diborgol, diseret, berjalan ratusan kilometer menuju Babel. Sebuah negeri yang sangat jauh dari rumah mereka. Jadi kerinduan mereka adalah pulang. Buat teman-teman yang rata-rata kuliah di Jogja dari luar kota kan kayak gitu. Kerinduannya pulang. Sama, mereka kerinduannya pulang. Tetapi yang menarik adalah ada seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang mereka gak harapkan dan mereka gak bayangkan. Mereka kan pengennya pulang. Tetapi nabi ini katakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada seorang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Yang kedua, buatlah kebun anggur, kamu nikmati hasilnya. Saya mau tanya, buat kebun anggur itu sehari atau 2 hari? Buat kebun anggur itu tahunan saudaraku. Mereka dengar kata-kata ini dari Nabi Yeremia, itu sudah lemes di lutut. Gila ini. Berarti gua ada di Babel bukan cuman 1-2 tahun. Apalagi ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki. Suruh kawin. Buat saudara yang tinggal di Jogja, ambillah istri. Ambillah istri. It's command ini. Ya. OPL temukanlah suami.
kan? Karena pada tinggal di Jogja, ya kan? Ambillah istri untuk meranakan anak laki-laki dan perempuan. Berarti lama dong. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan perempuan. Dan carilah suamu bagi anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Berarti mereka punya anak, suruh ambil istri. Setelah itu mereka besarkan anak-anak, suruh ngambilkan cucu-cucu mereka pasangan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Perintah berikutnya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Itu kan perintah yang gak mudah. Dia diinvasi oleh kekaisaran Babel. Di waktu yang sama Tuhan perintahkan yang berbeda. Usahakanlah kesejahteraan kota. Saudara ada di kota ini. Saudara mau di kampus manapun. Saudara di sekolah manapun. Usahakanlah kesejahteraan kampus dan sekolah di mana Tuhan buang saudara ke sana. Jangan katakan, oh emang apa urusanku? Enggak, itu urusan saudara. Seperti halnya keselamatan saudara itu menjadi urusan dari Yesus. Apalagi? Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Buat kita yang tidak pernah berdoa buat kampus, buat sekolah, kita bisa ngomel, kita bisa nuding-nuding dan lain sebagainya. Ubah, berdoa. Berangkat kampus, jalan kaki, lihat kampus, berdoa buat kampusmu, berdoa buat sekolahmu supaya terjadi yang ilahi. Karena Alkitab katakan kesejahteraanmu ditentukan oleh kesejahteraan sekeliling kamu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi yang mereka mimpikan. Jadi di zaman Nabi Yeremia ada nabi-nabi yang kata, tenang aja. Ini cuma 2 tahun, 4 more 2 years, gak apa-apa, pasti you balik. Mereka bernubuat. Tapi mereka bernubuatnya ngawur. Yeremia bernubuat. Dikatakan 70 tahun. Berikutnya, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, ini yang tambah bikin syok. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. 70 tahun saudaraku. Ini ada hubungannya dengan kitab Daniel. Hari itu Daniel membaca kitab Yeremia dan menemukan it's time. Dia berdoa, dia berpuasa. Dia kawal janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dan tergenapi. Barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi itu latar belakang Yeremia 29 ayat 11. Kalau saudara pernah dengar lagu It Is Well With My Soul. Itu bukan lagu yang dicipta dalam kondisi nyantai, minum kopi, lalu tiduran, muncul. Enggak. Horatio sepertinya. Dia adalah pengusaha dan hari itu dia berangkat dengan keluarganya untuk misi sepertinya. Tetapi kalau saya tidak salah ya kan, dia izinkan istrinya berangkat terlebih dahulu. Dan kapal itu tiba-tiba mereka tenggelam. Tinggal istrinya saja. Dan anaknya juga mati juga. Semuanya mati. Dan pada waktu dia diajak untuk lihat di tengah laut itulah. Dia tuliskan lagu. It is well with my soul. Sama persis dengan kondisi ini. Dan kalau saudara baca di dalam Alkitab,
Mulai dari Abraham, mulai dari Ayub, mulai dari Yusuf, ngalaminya sama. 70 tahun mereka ada di Babel. Tuhan seolah-olah sedang berkata kepada mereka, aku tahu bahwa kamu kecewa. Aku tahu bahwa tempat ini asing dan menyakitkan buat kamu. Tapi ingat, aku tidak pernah kehilangan kendali atas hidupmu. Rencanaku untuk kalian tetap damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Baru masuk Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu ada di Babel, kamu ada di dalam pembuangan, percayalah aku lebih tahu. Kondisi keluargamu seperti apa, kondisi keuangan keluargamu seperti apa, kondisi apapun yang kau alami di dalam studi, pergumulanmu menghadapi dosen, pergumulanmu menghadapi semua mata kuliah, mata pelajaran, aku mengetahui. Karena aku Tuhan. Bukankah dua minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Dia turut bekerja. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bukan pada waktu kita senang Dia turut bekerja, tetapi juga pada waktu kita gagal, pada waktu Dia sedih, Dia juga turut bekerja. Untuk apa? Untuk datangkan kebaikan. Kalau saudara bisa memahami Roma 8 ayat 28 digabungkan dengan ini, maka saudara akan mudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Sebab Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Luar biasa saudaraku. Kitab Yakobus memeringatkan buat setiap kita, nanti silakan dibaca. Oh, aku punya uang, aku mau pergi ke kota anu, ke kota itu. Artinya kita tidak pernah merencanakan dan kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Karena kita gak pernah tahu. Ayat itu ada satu ayat yang menarik yang di Yakobus. Esok hari aja kita gak pernah tahu kok. Itu sebabnya saya mengajak baca Alkitab. Itu sebabnya saya mengajak bangun hubungan personal. Bukan cuma datang nyembah Tuhan pada waktu hari Minggu. Bukan cuma pada waktu komsel. Bangun, ajak konsisten. Terus menerus. Bukan pada waktu mood. Saudara makan tidak karena mood saudaraku. Saudara makan karena saudara lapar. Kalau kelaparan yang sama taruh di dalam hati saudara, saudara akan cari Tuhan. Tuhan tidak pernah lari kemana-mana. Kita yang muter-muter kayak gangsing. Saudaraku, izinkan Dia kelola hidup setiap kita. Dikatakan bahwa aku mengetahui. Siapa Dia? Saya akan bawa. Ini tidak ada di atas. Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa ya. Ini Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa buat hidup setiap saudara. Aku ini melukiskan engkau di telapak tanganku. Hidup OPL itu ada di tangannya Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju. Melengos tidak? Ngapain melengos? Waktu berbuat dosa aja Dia berikan Yesus buat OPL. Amin. Saudaraku, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang meletakkan hidup saudara di tangannya.
Hidup saudara itu diperhatikan every single detail. Loh, bukankah saudara baca di kitab Matius, hanya Tuhan yang iseng, yang hitung uban. Betul kan? Saya aja gak menang hitung. Ya kan? Karena gak bisa. Rambut di kepalanya, bukan uban, rambut di kepala aja dia tahu kok jumlahnya. Itu loh Tuhan yang luar biasa. Yang taruh hidup kita di tangannya. Makanya kalau kita ngerti ini, wah, masa depan, saudara mau nikah sama siapa, gak usah bingung, gak usah khawatir. Kak, kalau digondol orang, ya sudah digondol. Emang gua pikirin digondol. Berarti itu bukan pasangan yang Tuhan kasih. Seringan itu saja. Amin. 7 tahun saya menunggu Bu Pauline. Ada orang tanya kalau digondol gimana? Ya hitung-hitung perjalanan iman lah. 7 tahun. Zong? Enggak. Saya katakan itu tidak zong. Karena itu perjalanan iman with the Almighty. Satu ayat lagi ya. Ulangan 32. Ayat yang ke-10. Didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara dikelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa. Saudara, itu nyanyian Musa buat bangsa Israel. Bukankah saudara menjadi biji mata Tuhan? Dia rawat betul. Orang yang pakai kacamata itu tahu bahwa kacamata itu penting. Kalau nggak ada kacamata, nggak bisa lihat. Apalagi mata, saudara. Dia jaga begitu rupa. Dia mesti rawat begitu rupa. Andaikan saudara, bukan andaikan sih. Kalau saudara lihat diri saudara biji mata Tuhan, saudara akan punya pikiran, kalau begitu, dia jaga hidupku, dia rawat hidupku, dan dia rancangkan rancangan yang terbaik. Seperti dia jaga matanya. Amin. Baru kita masuk ke PowerPoint. Saudaraku, yang pertama adalah rancangan. Yeremia 29 saya akan bacain sekali lagi. Bisa dikeluarkan aja PowerPoint-nya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan lihat rancangan itu apa. Rancangan adalah istilah yang digunakan oleh seorang penenun atau pengrajin permata yang sedang membuat sebuah karya seni dengan sangat teliti, detail, dan penuh perhitungan. Luar biasa ya. Di ayat ini saja dia pakai 2 kali rancangan dengan bahasa Ibrani yang sama. Artinya kurang detail apa aku ngurusi hidup kita, ngurusi hidup. Kurang presisi apa, kurang teliti apa. Amin. Amin ya. Amin ya. Ini rancangan yang luar biasa. Tinggal kita percaya kepada rancangan Tuhan. Kita
kita akan lihat keajaiban Tuhan. Kitab Efesus pasal yang kedua dikatakan, for we are God's masterpiece. Terjemahan New Living Translation, NLT. For we are God's masterpiece. Saudara, itu rancangan, the masterpiece, the one and only. Tidak ada yang lain. Makanya jangan mau dibanding-bandingke. Ada lagunya tahun kemarin atau berapa tahun yang lalu viral kan. Ngapain dibanding-bandingke? Karena saudara adalah ciptaan. Sebuah masterpiece. Rancangan yang terbaik. Saudara bukan lahir karena kebetulan. Karena kebetulan lewat. Karena orang tua saudara kebetulan bermain-main. Setelah menikah diizinkan lakukan hubungan seks. Tapi sebelum menikah itu namanya dosa. Muncul saudara. Kebetulan? Enggak. Walaupun ada keluarga-keluarga yang mengatakan aduh kebetulan, aduh kebobolan. Tetap saja you are the God's masterpiece. Saudara, ciptaan yang luar biasa. Ciptaan yang ajaib. Pemazmur yang kita kenal salah satunya adalah Daud. Saudara, dia lahir dari sebuah keluarga yang sempat dia dilupakan. Dia banyak hidup di padang belantara. Dengan kecapinya dia bikin lagu. Seperti Om Brian bikin lagu. Yang termulia. Dia nyanyi. Lagunya gimana? Dia nyanyi. Maafkan darahmu, ku dibebaskan. Pengorbananmu yang gantikanku. Yesusku, kau Saudara, dia nyanyi di mana? Di padang belantara. Dia nyanyikan. Makanya kitab Mazmur katakan, aku menanti di padang Ya'ah. Tabut kekuatan. Tabut perjanjian, hari itu bangsa Israel sebagai representasi Tuhan. Tapi kalau di perjanjian baru yang Tuhan bangun. Kisah Para Rasul 15, 16, 17. I will build. Pondok Daud. Pondok Daud itu cuma ada satu. Yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu representasi siapa? Di situ ada kayu penaga. Di situ ada disalut emas. Kayu bicara tentang kemanusiaan. Emas bicara tentang kemuliaan. Satu pribadi yang melambangkan kemanusiaan dan kemuliaan bercampur jadi satu. Ada di satu pribadi. Yesus. Itu sebabnya penyembahan kepada Yesus. Itu menentukan. Dia ada di padang belantara, dia tidak ngomel. Sebelum menjadi raja terbesar Israel, Daud harus melewati masa remaja yang sepi sebagai gembala kambing domba. Cuman 2-3 ekor. Ketika ia diurapi oleh Nabi Samuel, jalannya tidak langsung menuju istana. Hari-hari ini kalau kita lihat kadangkala orang diteguhkan, orang didaulat jadi sesuatu langsung pengen naik ke puncak. Tapi kalau kita lihat proses di dalam Alkitab tidak seperti itu. Melainkan di padang gurun karena ia dikejar-kejar oleh mertuanya yang ingin membunuhnya. Bagi kita hidup Daud itu mengerikan, saudaraku. Namun di padang gurun itulah Tuhan menenun karakter Daud. Di sana ia belajar memimpin.
Di sana ia belajar menyembah melalui mazmur. Di sana ia belajar bergantung total kepada Tuhan. Di sana dia dilatih untuk mengalahkan beruang dan mengalahkan singa. Di sana dia menemukan bahwa dia menjadi pribadi yang dicintai, beloved. Makanya dia gak mau kasih nama anaknya adalah beloved. Kasih Shalom saja. Karena dia gak mau hidupnya seperti bapaknya. Tapi Daud lupa bahwa rancangan Bapa, rancangan Tuhan, itu rancangan terbaik sekalipun ada di padang belantara mendidik Daud. Terbukti Daud dikenal sebagai a man after my own heart. Salah satu tulisannya di kitab Mazmur katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadamu. Saya mengajak ikut kelas, saudaraku. Ada kelas murid Kristus, pekerja Kristus, ada hamba Kristus. Di hamba Kristus, saudari diajari untuk apa? Untuk menemukan yang terbaik dari hidupmu. Edisi yang luar biasa. Makanya jangan dibuang hasil tes itu, saudara. Buka lagi, pelajari lagi. Itu kan baru saudara dan saya baru menemukan sekuku hitam. Masih begitu banyak. Mazmur 139 yang ditulis menyatakan kayak gini, aku ngerti kok selagi aku bakal anak. Aku ngerti setiap saudara. Aku taruh semua panggilan, aku taruh semua gaya kepribadian, aku taruh profil pribadi, aku taruh karunia, aku taruh semua yang terbaik, the best in you. Itulah rancangan Tuhan. Temukanlah. Temukanlah. Makanya setiap orang bisa berbeda. Martin nyanyi, ya kan? Jadi WL, lalu Johan main musik, ya. Semuanya punya kekasan. Itu temukan. Itu rancangan yang saudara mesti gali. Karena itu kalau saudara mau menemukan yang terbaik, jangan lihat di luar. Jangan lihat di luar. Lihat di dalam saudara itu. Lihat di dalam saudara itu Tuhan taruh apa di sana. Lihat saudaraku. Lihat di dalam saudara. Temukan yang terbaik. Temukan. Gali. Tidak ada kata terlambat. Siapa bilang terlambat? Gak ada. Oh udah expired date, udah tua. Enggak. Bu Pauline menemukan jadi PT usia berapa? 50. Menemukan karena kecelakaan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang namanya kecelakaan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah rancangannya dia adalah peace. Shalom. Itu shalom itu. Memang shalom saudaraku. Damai sejahtera. Shalom memiliki istilah shalom. Istilah yang digunakan oleh yang berikutnya shalom itu rancangan Mas ya. Yang kedua shalom. Shalom memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar tenang. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Bukan cuma sekedar itu, ya kan. Atau absennya konflik. Tetapi ketenangan berarti keutuhan. Jiwamu utuh. Rancangan Tuhan itu kayak gini. Shalom itu kayak gini. Saudara datang kepada Tuhan, saudara diselamatkan dalam kondisi pora-pora Anda, latar belakang pora-pora Anda. Saudara terikat dengan banyak hal. Pornografi, pengen bunuh diri, pengen apapun.
Tuhan katakan, aku punya rancangan damai sejahtera. Membuat engkau utuh. Membuat engkau pulih. Membuat engkau limpah. Membuat engkau sehat. Membuat engkau diselamatkan. Kokoh secara mental dan dipulihkan. Lengkap saudaraku. Ada seorang anak muda pada waktu itu. Dia bersembunyi. Nanti baca di kitab Gideon pasal yang ke-6 namanya. Di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 namanya Gideon. Dia ngumpet. Dia sembunyi. Dia takut. Dia didatengin malaikat. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan. Loh saudaraku, ini didatengin malaikat loh. Didatengin malaikat dia ngomong, pahlawan. Lihat tuh bangsaku. Lagi teraniaya kayak gitu, gak bisa makan tuh. Ya, dia tampil. Hakim-Hakim 6 ayat 24 katakan bahwa dia tampil sebagai Jehovah Shalom. Dia gak tampil sebagai Jehovah Nisi. Dia gak tampil sebagai Jehovah atau El Gibor. Tapi dia tampil sebagai Jehovah Shalom. Karena dia mesti pulihkan satu orang ini. Pada waktu dia dipulihkan, dia keluar menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Rancangannya damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang ketiga, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Kalau rancangan tadi ya artinya sama seperti yang pertama tadi. Kecelakaan itu diartikan kejahatan, malapetaka, kesengsaraan, bahaya, atau sesuatu yang merusak. Nah, rancangan Tuhan itu bukan kejahatan. Rancangan Tuhan itu bukan malapetaka. Rancangan Tuhan itu bukan menyengsarakan saudara. Rancangan Tuhan itu bukan bahaya buat setiap saudara. Rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang merusak. Tunjukkan gambarnya. Tadi saya kasih gambar. Minggu yang lalu saya munculkan ini juga. Kalau saudara bisa ngerti gambar ini pribadi yang mengalami bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Yusuf di Kanaan itu menjadi anak kesayangan. Tapi sebagai anak kesayangan dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia dibuang dan dijual, dilemparkan ke sumur dan dijual. Dijual kepada orang Ismail. Setelah itu dia ada dibeli oleh Potifar. Ini kebalik nih. Nanti saya ngomong sama AI, tolong revisikan. Kurang betul tuh. Saudaraku, dia ada di Potifar. Dia dipercaya, luar biasa, berhasil, naik. Betul ya? Naik kan? Wih, dipercaya rumahnya kecuali istrinya. Nah, istrinya itu tidak tahu diri sebenarnya. Karena dia memberi diri untuk diasuh oleh Yusuf. Padahal tidak diserahkan. Mengerikan. Tiap hari digoda. Yusuf sini dong. Yusuf sini dong. Sini, sini. Tiap hari saudara. Tidak mudah. Ganteng itu pasti Yusuf. Ya. Ada yang amin? Amin kan aja. Ya kan. Ya saudara di rumah Potifar. Lalu dia difitnah. Masuk di dalam penjara. Di penjara naik karena dia dipercaya menjadi pemegang kunci. Dia jelaskan mimpi juru minuman dan juru roti. Oke, dilupakan lagi sama mereka. Artikan mimpi. Fir'aun baru menjadi raja. Naik turun. Naik turun. Ya kan. Buat kita ngelihatnya aja capek saudaraku. Kalau saudara lihat 37, kejadian 37 sampai kejadian 50, itu praktis usianya Yusuf tok itu. Itu hampir separuh isinya cuman itu. Kita bisa lihat
Tetapi ada sebuah kata yang menarik. Bukan kamu yang mereka-reka. Dan kamu yang menjual aku ke sini. Tetapi Tuhan yang mereka-reka untuk aku menyediakan makanan buat kamu. Menyelamatkan sebuah bangsa. Akhirnya Yusuf tahu bahwa itu bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi itu rancangan yang begitu ajaib. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk buat setiap saudara. Ketika Tuhan menegaskan bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, Dia sedang mendeklarasikan. Dan Dia sedang menyatakan setiap kekhawatiran kita, setiap ketakutan kita, bahwa kita seringkali menuduh kepada Dia bahwa Tuhan memberikan rancangan yang tidak baik. Pasanganku diambil orang, itu kan rancangan tidak baik. Menurut siapa? Kalau menurut dagingmu iya. Tapi kalau menurut Tuhan belum tentu. Belum tentu. Dilupakan 2 tahun itu baik. Menurut Yusuf tidak baik. Dilupakan. Difitnah. Menurut Yusuf, menurut banyak orang juga harusnya tidak baik. Difitnah, dimasukkan penjara. Tanpa ada pembelaan. Budak kok. Tetapi Tuhan yang membela. Tuhan itu yang membela. Sampai ujungnya kita lihat bahwa rancangannya itu terbaik. Amin. Dan yang terakhir, saya akan closing dengan ini. Hari depan yang penuh harapan atau masa depan cerah. Ini menarik 2 kata ini. Hari depan penuh harapan itu di dalam bahasa aslinya itu aharif tikvah. Kalau saudara lihat sesuatu, saudara lihat film, saudara lihat apapun, jangan lihat di tengah-tengahnya. Lihat akhir ceritanya. Lihat akhir ceritanya. Betul tidak? Kalau lihat Marvel itu lihat akhir ceritanya. Wah, menang nih. Walaupun ada spill untuk berikutnya. Ya kan? Tapi selalu lakon menang. Ya. Kalau kita lihat apa-apa itu ya, lihatnya akhir. Kalau saudara suka nonton yang Bruce Willis itu ya, yang keras itu ya, Die Hard ya kan, atau apapun, saudara akan lihat itu. Menyenangkan sekali, ya kan. Itu Rambo sekarang itu, kalau dulu kan ada Sylvester Stallone gitu kan Rambo. Nah, saudara mesti lihat akhir ceritanya. Jangan lihat di awalnya, belum ada seru-serunya. Jangan berhenti di tengah, belum ada endingnya. Tapi lihatnya di akhir. Pasti saudara akan bersuka cita, jagoanku menang. Hal yang sama juga berlaku di dalam hidup setiap saudara. Jangan lihat proses Tuhan itu di depan. Dan jangan berhenti di tengah-tengah. Lihat nanti di akhirnya. Bahwa rancangan Tuhan itu tikvah. Aharif tikvah. Itu luar biasa. Rancangan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abraham. Saya akan tutup dengan ini. Abraham pada waktu dipanggil dari Ur Kasdim. Tidak mudah. Dia ada di bawah bayang-bayang Terah bapaknya. Tapi dia ikut. Terah meninggal, dia terima tangkap panggilan Tuhan untuk pergi. Pergi ke tempat yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tadi yang seperti Martin katakan, taat. Dia taat. Kenapa kok dia taat? Karena dia ngerti bahwa dia punya rancangan yang terbaik. Karena dia ngerti bahwa rancangannya damai sejahtera. Karena dia ngerti bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Dia ikuti saja. Dia ikuti saja. Tuhan janji kepada dia bahwa dia akan punya keturunan. Dia coba pakai usahanya sendiri. Berhasil pakai usahanya sendiri. Muncul Ismail. Bikin masalah sampai hari ini. Ya kan. Saudaraku, kalau saudara
melakukan sesuatu dengan ide saudara sendiri, kekuatan saudara sendiri, kepintaran saudara sendiri tanpa melibatkan Tuhan, saudara akan melahirkan hal yang daging. Bukan Ishak tetapi Ismail yang dilahirkan. Ismail lambang kedagingan, Ishak lambang anak perjanjian. Hal-hal yang ilahi dilahirkan di sana. Apa yang terjadi? Dia tunggu 25 tahun. Istrinya gak kalah heroik, gak kalah hebat. Udah, hampiri aja Hagar. Loh, saya bicara dengan laki-laki. Saya bicara dengan laki-laki ini. Laki-laki itu otaknya cuma satu. Seks. Abraham, bapak orang beriman tuh. Dikasih Hagar, eng-eng saudaraku. Wow, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Mungkin pikir Abraham kayak gitu tuh. Tapi itu bikin masalah besar sampai hari ini saudara. Ya kan? 2 kali lagi Abraham itu seperti itu. Ditanya, ini bojomu bukan? Bukan, saudaraku. Ya betul juga sih. Tapi ya ngawur juga. Ya kan? Karena takut dibunuh. Tapi Tuhan tetap aja kerja, campur tangan di dalam kehidupannya. Dan pada waktu dia dijanjiin anak, dia tunggu 25 years. Masih ada yang lebih lama dibandingkan saya menunggu pasangan hidup. 25 tahun. Saya tidak berdoa OPL menunggu 25 tahun. Too long, ya, terlalu lama. Abraham 25 tahun. Tuhan janji, pertanyaannya, Tuhan kenapa tidak? Tuhan kenapa tidak? Tuhan kenapa tidak? Itulah masa depan yang penuh harapan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri.